Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Alia Nursifa dari ABI 7. Yang kedua, Nabila Putri Ridwani dari ABI 2. Yang ketiga, Putri Nur Adilah dari ABI 2. Dan yang keempat, Puput Teka Rahayu dari ABI 2. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan ekowisata. Basuni dan Kosmariandi tahun 2008 menyatakan bahwa konsep ekowisata muncul sebagai akibat dari bentuk pengelolaan yang tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengelolaan. Teori ini selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekowisata di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Tahura Juanda. Tahura Juanda merupakan salah satu kawasan konservasi. Kawasan ini memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli, serta keunikan panorama alamnya dan dimanfaatkan secara lestari untuk tujuan konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi serta secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Jawa Barat (UPTD Juanda tahun 2014). Selanjutnya, metode penelitian. Data partisipasi masyarakat berupa bentuk-bentuk dan macam-macam partisipasi yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara sebagai data tambahan. Penilaian tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Unsur-unsur internal dan eksternal yang diidentifikasi diperoleh dari hasil analisis terhadap data tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat. Batasan analisis SWOT pada faktor internal yaitu semua unsur yang berhubungan dengan masyarakat, sedangkan faktor eksternal yaitu semua unsur yang berhubungan dengan Tahura Juanda. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal disandingkan dalam matriks SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Rangkuti 1997. Hasil dan pembahasan. Persepsi masyarakat terhadap ekowisata dan objek ekowisata Taman Hutan Raya Juanda. Persepsi masyarakat terhadap ekowisata tertinggi, yaitu masyarakat sangat setuju bahwa ekowisata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan di dalam ekowisata terdapat prinsip-prinsip meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat lokal. Masyarakat yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Tahura Juanda merasakan bahwa ekowisata Tahura Juanda telah memberikan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan. Juanda juga telah meningkatkan kepedulian masyarakat lokal, seperti komunitas Senter Goa, merupakan masyarakat sekitar yang bekerja sebagai penyedia jasa senter yang menjalankan uang kas setiap bulan, untuk nantinya digunakan apabila ada anggota yang terkena musibah. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap ekowisata ini terjadi karena adanya motivasi ekonomi dan motivasi sosial. Menurut Kartono dan Gulo 2000, menjelaskan bahwa persepsi dipengaruhi faktor internal melalui perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi, dan kerangka acuan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Saat ini jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Tahura Juanda sebanyak 28 orang. Terdiri dari 8 orang diantaranya ditunjuk sebagai petugas pemungut penerimaan negara bukan pajak di 4 lokasi pintu masuk secara bergiliran, yang dibantu oleh tenaga volunteer, dan sisanya adalah tenaga teknis dan karyawan bidang administrasi di kantor balai
UPTD Juanda dari tahun 2014. Salah satu fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Tahura Juanda adalah fungsi pelayanan dan pengawasan kepada pengunjung. Pelayanan prima dan kesulitan melakukan pengawasan terhadap perilaku pengunjung. Masyarakat sekitar yang bekerja dalam kawasan, baik yang terlibat dalam program maupun penunjang ekowisata juga dirasa pengelola sulit untuk diajak bekerja sama, karena masyarakat hanya mementingkan aspek ekonomi saja. Padahal aspek ekologi dan aspek sosial yang dirasa pengelola penting kurang diperhatikan masyarakat yang terlibat. Perbedaan tujuan aspek tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara pengelola dan masyarakat. Macam-macam partisipasi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kegiatan atau segala yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tahura Juanda masih belum melibatkan masyarakat secara langsung. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan ekowisata Tahura Juanda sudah melibatkan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi di sini ada 4 poin. Yang pertama, hampir seluruh masyarakat belum berpartisipasi dalam bentuk ide atau gagasan saja. Masyarakat masih belum memberikan ide atau gagasan maupun kritik dan saran dalam pengembangan ekowisata. Yang kedua, masyarakat yang terlibat langsung dalam pengembangan ekowisata memberikan tenaganya untuk menjalankan program wisata di Tahura Juanda. Partisipasi dalam bentuk tenaga dari masyarakat ini merupakan partisipasi nyata masyarakat ikut dalam kegiatan pengembangan ekowisata Tahura Juanda. Yang ketiga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga tersebut dilakukan masih dari pihak Tahura Juanda saja. Masyarakat hanya tinggal mengikuti apa yang telah ada dari pihak Tahura Juanda. Yang keempat, keahlian yang dibutuhkan dalam memandu adalah keahlian dalam berkomunikasi dengan wisatawan dan keahlian dalam menginterpretasikan atau bercerita mengenai sumber daya yang ada di Tahura Juanda. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat Tahura Juanda berada dalam tingkat partisipasi paling rendah, yaitu manipulasi dan terapi, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat tidak ada. Hal tersebut selanjutnya diperlukan sebuah strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Analisis SWOT singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Saya akan menjelaskan dulu tentang kekuatan. Yang ke-1, pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya alam dan sejarah Juanda sangat tinggi. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata Tahura Juanda sangat tinggi. Dan yang ketiga, motivasi ekonomi masyarakat dalam pengembangan ekowisata sangat tinggi. Yang kedua, kelemahan. 1. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi sangat rendah. Kedua, partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan dan tenaga sangat rendah. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian sangat rendah. Peluang. Yang ketiga, peluang. 1. Objek daya tarik ALMA memiliki segmen pasar sangat tinggi pada wilayah perkotaan. Kedua, potensi sumber daya ekowisata Tahura dapat dikembangkan menjadi objek daya tarik wisata. Dan yang ketiga, salah satu kebijakan Tahura Juanda adalah memberdayakan masyarakat sekitarnya dalam pengelolaan kawasan wisata alam. Dan yang terakhir, ancaman. 1. Terjadinya bencana atau gangguan alam. Dan yang kedua, adanya konflik antara pihak Tahura Juanda dengan masyarakat. Dan yang terakhir, persaingan wisata cepat tinggi. Kesimpulan, masyarakat sangat setuju bahwa ekowisata harus memenuhi indikator keterlibatan masyarakat, ekologi, konservasi, budaya, edukasi, dan keputusan pengunjung. Masyarakat menilai bahwa Tahura Juanda memiliki objek ekowisata yang indah. Sektor rata-rata tertinggi 4,2
61. Masyarakat menilai baik terhadap ekowisata dan objek ekowisata ini karena masyarakat memiliki rasa kepedulian dan rasa memiliki Tahura Juanda sebagai kawasan yang dapat memberikan keuntungan baik dalam aspek ekologi, sosial maupun ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata hanya dalam pelaksanaan dan penerimaan manfaat dan memiliki partisipasi dalam bentuk tenaga dan keahlian. Masyarakat Tahura Juanda berada dalam tingkat partisipasi paling rendah, yaitu manipulasi dan terapi, sehingga diperlukan strategi SWOT, yaitu memanfaatkan sebesar-besarnya kekuatan dan peluang yang ada. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.